Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya senang bisa berjumpa kembali dengan semua pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan sudah pelihara kita semua sepanjang malam sampai dengan pagi hari yang baru ini. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan setiap kita boleh menikmati napas kehidupan. Tuhan sudah menyiapkan berkat jasmani rohani yang besar untuk setiap hidup kami secara pribadi maupun rumah tangga kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan dan supaya kita juga berhasil di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita perlu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pagi ini dalam nama Yesus, saya selaku hamba Tuhan mengajak kita semua untuk ambil bagian di dalam merenungkan firman Tuhan, di saat kita sama-sama mencari wajah Tuhan, supaya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Saya mengajak sebelum kita melangkah di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 54. Mazmur pasal 54 ayat 3 dan 4. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Mazmur pasal 54 ayat 3 dan 4. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 3 ayat 15. Injil Matius pasal 3 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius pasal 3 ayat 15. Hidup yang mulia adalah hidup dengan tujuan. Hidup dengan tujuan untuk melakukan kehendak Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang pasti memiliki tujuan hidup. Bahkan orang yang tidak memiliki tujuan hidup pun sebenarnya juga memiliki tujuan, yaitu hidup dengan tujuan untuk tidak bertujuan. Sekali lagi saya ulangi. Bahkan orang yang tidak memiliki tujuan hidup pun sebenarnya juga memiliki tujuan, yaitu hidup dengan tujuan untuk tidak bertujuan, alias hidup asal hidup. Memang semua orang memiliki tujuan hidup, namun tidak semua orang memiliki tujuan hidup yang sama. Sedangkan kualitas hidup kita sangatlah ditentukan oleh tujuannya.
Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita sangatlah ditentukan oleh tujuannya. Apabila tujuan hidup kita bersifat mulia, maka bobot hidup kita pun akan menjadi mulia. Sebaliknya, bila tujuan hidup kita nista, maka bobot hidup kita pun akan menjadi hina. Di dalam hal ini, tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia melampaui hidup dengan maksud untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal itulah yang dikemukakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius pasal 3. Di situ dicatat, ia berkata bahwa keberadaannya di dunia adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Termasuk apabila ia meminta agar Yohanes membaptis dirinya. Hal itu adalah juga untuk melakukan kehendak Allah. Dengan cara demikian, Yesus memberikan teladan kepada kita tentang pentingnya untuk hidup merendahkan hati. Mengesampingkan kehendak diri sendiri. Merendahkan hati, mengesampingkan kehendak diri sendiri, dan memasrahkan hidup untuk melakukan kehendak Allah. Tujuan hidup inilah yang akan mengakibatkan diri kita menjadi mulia di pandangan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sadar tidak sadar seringkali kita egois. Seringkali kita lupa diri. Seringkali kita merasa bahwa kita lebih kuat daripada Tuhan pencipta kita. Bahkan bukan sekedar pencipta, tapi Tuhan juga sudah menebus dosa kita dari semua kejahatan hidup kita. Sepatutnya kita menghormati, menghargai apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Pagi hari ini kita belajar bagaimana seorang Yesus Kristus telah memberikan teladan kepada kita, yaitu kita harus hidup tunduk dan taat kepada otoritas firman Tuhan. Kita harus hidup dengan kerendahan hati untuk menjauhkan segala keinginan-keinginan kita, lalu kita berharap, bersandar, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah hidup kita seperti Yesus Kristus, melakukan kehendak Allah Bapa setiap saat. Kiranya kita juga dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tunduk dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan, itu bagian kita. Akibatnya kita akan melihat bagaimana pertolongan dan campur tangan Tuhan, bahkan tanggung jawab Tuhan atas kehidupan kita secara pribadi maupun kepada orang-orang yang kita kasihi. Tapi seringkali kita hanya mau melakukan menurut kemauannya kita, kehendaknya kita. Ini yang jadi masalah. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kasih Kristus, saya mohon agar Bapak Ibu menyadari akan hal ini. Sadari. Bapak Ibu tidak bisa hidup sendiri. Bapak Ibu membutuhkan seorang Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu mari kita taat kepada firman-Nya, supaya kita bisa melihat bagaimana tangannya yang perkasa itu menolong kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena bagaimanapun latar belakang hidup kami,
kami dapat menjadi orang yang mulia di pemandangan-Mu. Tanpa menimbang pada tingkat sosial maupun saat ini diri kami berada. Kami dapat menjadi orang yang berharga di mata-Mu, yaitu apabila kami hidup untuk melakukan kehendak-Mu, firman-Mu, seperti yang Engkau sendiri telah teladankan bagi diri kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu dan menaklukkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu. Sebab hanya dengan demikian barulah diri kami dapat menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kembali kami menyerahkan seluruh waktu yang akan kami jalani pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami semakin mengenal kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat rancangan-Mu bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hidup kami, agar supaya kami dapat berjalan menurut rancangan-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah diri kami senantiasa, agar supaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami. Jadikanlah diri kami berkat dimanapun kami berada, supaya dengan demikian hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, sebab Engkau begitu mengasihi, mempeduli kami. Engkau selalu memberikan teladan yang baik kepada kami. Ampuni kami, Bapa, jikalau kami sudah tahu tapi kami tidak mau melakukannya. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami atas kebodohan kami itu ya Tuhan. Biarlah hari ini hamba mohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hati kami yang baru. Berikan pola pikir kami yang baru. Biarlah hati-Mu, biarlah pikiran-Mu Yesus Kristus ada pada bagian hidup kami. Sehingga kami sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mempermuliakan Engkau ya Tuhan dari kehidupan kami. Bapa, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga hamba yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas kami. Ya belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Pemeliharaan atas wilayah kami, atas kota kami. Sebab kami sadar, kalau bukan Tuhan yang memelihara, maka penjaga kota akan sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka usaha kami pun akan sia-sia. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, tolong seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya kami hidup melakukan firman-Mu dari hari ke hari. Dan biar Tuhan pergunakan hidup kami untuk memuliakan Engkau selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Allah besar, dahsyat, perkasa. Terima kasih dan terima kasih berkat-Mu turun atas wilayah kami ini. Kebenaran firman Tuhan hamba tanam kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk semua saudara-saudara keluarga hamba yang hadir pagi hari ini bersama-sama dengan hamba. Ada Bapak Enos Tesa, Tuhan memberkati beliau, memberkati pribadinya, memberkati istrinya Ibu Rita bersama dengan anak cucu mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus hamba berdoa juga menyerahkan
Ibu Desi Waisiri ke dalam tangan-Mu. Pergumulannya hari ini Tuhan turut campur tangan untuk ibunya, orang tuanya yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja. Firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24 berlaku atas hidup orang tua ini. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan. Bahkan semua makan minum diberkati, dikuduskan. Kesembuhan turun atas orang tua daripada Ibu Desi Waisiri. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkannya sekarang. Terima kasih Bapak. Pemulihan terus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong pribadi Ibu Desi untuk berdiri dengan kekuatan daripada-Mu. Berikan hati yang takut Tuhan untuk hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, hamba serahkannya ke dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa memberkati Ibu kekasih Ibu Yuliana Tan yang ada di Jayapura. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bawa dia terus di dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu turun melimpah atasnya. Biarlah dia boleh berdiri menjadi panutan, menjadi saksi teladan bagi anak cucu, bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan saja senantiasa dipermuliakan dari hidupnya. Tuhan berkati kesehatannya, sukacita melimpah-limpah dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk Ibu Rida Tarudatuk. Hamba minta kasih Tuhan turun melimpah-limpah. Roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup Ibu Rida sebagai panutan, sebagai contoh teladan bagi anak cucunya. Tuhan menjaga pribadinya. Berikan kesehatan yang terbaik kepadanya. Kekuatan yang luar biasa kepadanya. Hatimu dalam hatinya. Pikiranmu dalam pikirannya. Sehingga dia sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau selaku hamba-Mu, selaku alat-Mu. Tuhan berkati apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya. Usahanya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Dan Tuhan juga berkati untuk setiap orang-orang yang dikasihinya. Di dalam nama Yesus, spesial hamba berdoa untuk cucu kekasih Elgire. Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anak ini Tuhan boleh pakai dia sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu mulai saat ini dan seterusnya. Perlindungan Tuhan nyata atas Elgire. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua orang tuanya untuk kembali menjadi orang tua yang mengasihi Elgire. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Ibu Melan Makalo. Tuhan memberkati pribadinya. Anak kekasihnya Rapa, Tuhan memberkati. Biarlah tangan Tuhan menuntun dia terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Apa yang tidak dia paham, apa yang tidak mengerti, Tuhan singkapkan kepadanya. Supaya dia hidup sungguh mengandalkan Engkau. Tidak memakai logikanya, tidak memakai pikirannya yang terbatas itu. Dan Tuhan sediakan semuanya yang terbaik atas kebutuhan hidupnya. Tuhan tolong, berkati keluarga ini. Berkati mereka menjadi saksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Biarlah talenta yang ada pada Ibu Melan dapat dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Bagi anaknya Rapa, pertumbuhan yang sehat dan kuat Tuhan tolong. Lindungi mereka siang dan malam. Dalam nama Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berdoa menyerahkan Bapak Ferry Welentali dan keluarga besarnya di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati istri anaknya, memberkati orang-orang yang dikasihinya. Biarlah mereka hidup mengandalkan Engkau ya Allah. Mereka hidup di jalan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, mereka rendah hati untuk boleh menerima nasihat teguran dari firman, membawa mereka terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan turut campur tangan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Diana Etes bersama dengan suaminya Rocky Alan Paulus,
Untuk kedua anaknya, Yemima Renata dan juga Reinhard, Tuhan berkati rumah tangga ini. Bahwa mereka hidup terus takut akan Tuhan, bahwa mereka hidup terus mengandalkan Engkau. Biarlah semua roh-roh yang tidak berkenan, yang bukan daripada Tuhan, yang mencoba untuk menghalau setiap yang terbaik dari mereka, hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pribadi dan rumah tangga mereka, sehingga mereka hidup mengandalkan Engkau. Tuhan memberkati Yemima yang sedang menghadapi ujian akhir. Tuhan berkati, biarlah hikmat-Mu melimpah-limpah atas dirinya. Kekuatan kesehatan terjadi atas Yemima dan Reinhard siang dan malam. Perlindungan-Mu nyata. Jauhkan mereka dari pekerjaan orang jahat, dari roh jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan berkati keluarga ini. Pakai hidup mereka untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, ya Tuhan, mohon kasih-Mu kepada Ibu Noni Sate yang ada di Sorong. Tuhan berkati setiap pergumulan pribadinya. Tuhan tolong dia untuk menjadi contoh teladan juga panutan bagi anak cucu, bagi pekerjaan dan bagi pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong beri kesehatan yang terbaik juga kepada beliau, sehingga nama Tuhan selalu di dalam nama Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan hamba juga terus berdoa untuk setiap mereka yang mengangkat jempol, yang sedang menonton saat ini. Tuhan terus memberkati dan memberkati. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati kepada mereka ya Allah. Biarlah Tuhan tolong, Roh Kudus tolong untuk mereka bisa mengesampingkan kepentingan mereka. Dan mereka mengutamakan Engkau. Apa yang Engkau rancangkan atas hidup mereka dapat mereka lakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, hingga mereka akan melihat kemuliaan-Mu terpancar dari setiap kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa untuk saudara-saudara hamba yang mohon membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kesembuhan dan pemulihan dari sakit penyakit mereka. Kepada Ibu Justina Kabes, orang tua daripada Ibu Anita Kabes yang berada di Kaimana, kepada Ibu Abun yang berada di Sorong, kepada Bapak Bram Tanamal yang berada di Jakarta. Ya Tuhan, terus campur tangan atas hidup mereka. Kesembuhan-Mu terus terjadi atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik mereka. Pemulihan menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa memberkati setiap pemirsa yang dalam keadaan sakit. Hamba mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba. Hamba ikat, hamba cabut, hamba hancurkan. Semua bibit-bibit penyakit, strategi-strategi si iblis. Yang mencoba untuk mengganggu tubuh jasmani daripada pemirsa yang sakit. Hamba cabut keluar, hamba putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta darah anak domba Allah mengalir sekarang. Memulihkan, menyucikan, menguduskan. Memberikan kesembuhan total. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan terima kesembuhan. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan turun dan terjadi. Tuhan memberkati juga Bapak Roni Kestanya. Pulihkan seluruh kekuatan kesehatannya. Biar dia boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan berikan hikmat marifat kepadanya. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya. Biar nama Tuhan dipermuliakan senantiasa dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Engkau percayakan, yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami berjalan dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Kami berjalan dengan rancangan-rencana-Mu dan kami menerima dengan iman berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan sehingga kita mengerti tujuan hidup kita. Kita punya tujuan hidup adalah tujuan hidup yang mulia, sehingga kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara jangan minder, jangan berpikir yang negatif terhadap dirimu, sebab dirimu adalah diri yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah, oleh pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib, dan nilai hidup kita, nilai hidup saudara, nilai yang sangat mahal, yaitu senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Hargailah, hormatilah, hargailah, hormatilah. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja untuk saudara. Berkat Tuhan melimpah untuk saudara. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semuanya. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.